prasasti kita di Gunung Sindur yang dibangun oleh Pemda DKI. Dan manfaat. Ya, beri sambutan yang meriah untuk PSM UIN Jakarta yang akan membawakan lagu daerah dari DKI Jakarta, Ondel Ondel. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jokowi. Yang terhormat Rektor UIN Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulullah mabadu. Pertama izinkanlah memberikan selamat datang kepada Pak Gubernur DKI dan tentu pada acara yang sangat spesial ini kami atas nama segenap pimpinan, dosen, karyawan menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Kata Ustadz guru saya mengatakan bahwa acara halal ini ada dua hal yang kita simpan, yaitu pesan imsak. Imsak artinya menahan diri. Jadi imsak ini tidak berlaku hanya pada bulan Ramadan, tapi ya hidup itu sendiri harus imsak, menahan diri. Kalau kita tidak bisa menahan diri, maka kita tidak akan bisa meraih Idul Fitri, yaitu kembali pada fitrah kemanusiaan kita. Oleh karena Sadari yang jauh-jauh dan sudah sepuh datang ke sini, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Kali ini suatu acara yang sangat spesial, saya lihat sangat penuh
Dan kedua kepada Bapak Gubernur, sedikit kami sampaikan informasi, kampus UIN ini punya berapa kelebihan dari segi jumlah mahasiswanya sekitar 22.000, ada 11 fakultas. Kalau kampus agendanya menuju sudah sarjana itu sudah umum dimanapun ya kampus seperti itu. Tapi UIN Jakarta ini ada khas yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain, yaitu apa? Satu, ini tumbuh baik dosennya, mahasiswanya, awalnya itu dari masyarakat yang terpinggirkan, dari kalangan pesantren, pondok, desa-desa yang mereka belajar ke sini, belajar agama, sehingga suasana pesantren, suasana desa, kampung itu sengaja kita abadikan di sini. Emosi kita tetap kita jaga, kita adalah anak kandung masyarakat seperti itu. Nah, dengan jadi universitas ini mulai sekarang berdatangan orang-orang kelas menengah kota datang ke sini, sehingga kita akan terjadi perpaduan dari segi demografis masyarakat dari kelas menengah kota, kemudian bergaul dengan masyarakat desa, suasana pesantrenan. Dan yang menarik di Fakultas Kedokteran itu juara pertama dokter itu hafal Al-Quran. Tahun kami memberi beasiswa penuh di kedokteran itu 30 sampai tamat, sehingga tidak ada alasan kalau tamat nanti mengembalikan modal, tapi mereka melayani pada masyarakat. Juga fakultas-fakultas lain ada saintek, ada ekonomi, psikologi dan sebagainya, sehingga bisa terjadi proses integrasi. Apa wujudnya? Dari masyarakat pesantren, belajar umum, kemudian juga ada berbagai pelajaran agama dan umum, integrasi terbentuk di sini. Yang kedua, keunikan dari UIN ini, di Indonesia ada 6 UIN dan lagi akan 8 menyusul. Itu pertumbuhan demografis intelektual, bahwa karena Islam tidak membuat pemisahan antara agama dan umum, maka pertumbuhan ini sangat alami sekali, sangat alami. Dan hubungan antara UIN yang satu dan yang lain ini bukan kompetitif, tapi integratif kalau menolong. Sehingga apa yang kita capai di Jakarta, kemudian kita bagi pada UIN yang lain. Apa keunikan yang lain kita perhatikan, sehingga masing-masing UIN ini mengembangkan karakteristiknya sebagai pusat keilmuan, sebagai katalisator dari masyarakat desa atas. Tapi lebih dari itu apa? Dari pengalaman pengajian kami, dari inilah kemudian melahirkan aktivis-aktivis sosial. Jadi kawan-kawan yang tamat nanti aktif di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di mana-mana terjadi. Dan ini ternyata kemudian melahirkan satu suasana saling rukun, toleran. Oleh karena itu kami bangga bahwa sekian banyak dosen UIN ini mereka juga aktif di organisasi. Dan kata ini historis, karena dulu yang beri nama, yang menentukan juga pidato dari Bung Karno di Jakarta, Mustaqim. Sekarang kami punya 2 induk. Secara lokasi kami punya induk yaitu di Banten, ya kan? Tapi secara historis, intelektual akademis punya kita, dinamikanya bagian dari Jakarta. Propertiesnya, jadi yang banyak kami bina juga kawan-kawan dari Jakarta. Makanya kami merasa senang ada 2 peristiwa dengan kehadiran Pak Gubernur ini, memperkuat kembali hubungan yang begitu akrab antara UIN Jakarta dan Pemuda DKI ini kembali. Dulu kami dekat sekali, bahkan kami ikut membantu program-program pembinaan mental, pendidikan dan sebagainya di Pemuda DKI zaman Bang Ali dan seterusnya, itu dekat sekali. Yang belakangan karena semakin sibuk besar masing-masing kurang, tapi dan kehadiran Bapak Gubernur kali ini kami merasa gembira sekali. Yang hadir banyak. Nah, yang kedua keintiman kembali ini juga insya Allah tidak lama lagi dikukuhkan nanti ketika rumah sakit haji Pondok Gede itu resmi dibuatkan. Kami sudah punya program satu bahwa itu toh nanti juga kembali untuk melayani masyarakat Jakarta, sudah pasti. Dan beliau sudah punya program, nanti kalau di sana sudah resmi disahkan, segera akan membuat perawat tingkat internasional. Karena hasil penelitian kami, perawat-perawat Indonesia itu sangat disenangi di luar negeri. Lebih baik di Timur Tengah, di Australia, di mana? Karena orang Indonesia itu telaten.
biasa batik, biasa nanya, biasa tandur, jadi tangannya itu biasa melayani. Ini kalau diberi bekal ilmu dan bahasa Inggris sudah jadi langsung gitu. Dan nanti kami kalau sudah di sana membuat kampus di Pondok Gede ada asrama, jadi sah kok ini UIN Jakarta. Terima kasih sekali lagi kepada semua di sini, dan kami ingin mendengarkan paparan. Bagi kami mau panjang mau pendek terserah, yang penting kehadirannya itu sendiri ke sini. Dan terima kasih kepada PSN dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh DKI Jakarta yang telah hadir di tengah kita semua. Beri sambutan yang meriah kepada Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Direktur, Bapak Dekan, Bapak Ibu semuanya, keluarga besar UIN Jakarta, serta seluruh mahasiswa yang pada siang hari ini hadir. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya tadi kaget waktu kesini, kemudian ada tulisan selamat datang di Provinsi Banten. Karena undangan yang disampaikan ke saya itu UIN Jakarta. Tapi waktu belok di depan kampus belok, saya lihat di papan nama UIN Jakarta. Saya tak senyum lagi. Ya, tapi alhamdulillah bisa hadir di tempat yang megah ini. Saya tuh nggak ngerti, banyak orang, banyak majalah, banyak TV yang menyampaikan katanya wajah saya itu jelek dan besok. Saya juga ini, perasaan saya mengatakan saya kayak Dude Herlino. Tapi kok orang-orang melihat saya kayak gitu ya. Tapi mungkin juga terbukti memang benar ya, terbukti. Waktu saya jadi wali kota, saya juga mengalami itu sendiri. Terus waktu jadi wali kota di Solo, saya dapat sopir, saya dapat ajudan, yang sopirnya nggak ada masalah, yang ajudan yang membuat masalah. Saya dapat ajudan, saya kan kurus, berat badan saya 54 kilo, wajah besok, dapat ajudan tinggi besar gagah. Setiap tamu yang datang ke kantor wali kota, karena ajudan itu dia di samping saya, dia disalami dia terus. Kalau udah tamu ya, kamu datang salami. Kamu datang salami ya. Sebulan saya masih kuat. 2 bulan saya mulai nggak kuat. 3 bulan saya betul-betul nggak kuat. Sehingga setelah 3 bulan saya ganti dengan ajudan yang wajahnya lebih jelek dari saya. Dan setelah itu aman. 8 tahun saya jadi wali kota aman. Yang disalami saya terus. Nggak aman. Terus masuk ke DKI jadi gubernur. Saya juga merasa saya nggak punya bodi jadi gubernur. Masa gubernur kayak gini? Ya mereka gak punya perform, punya saya. Ya
punya kayak gini gimana? Kan saya jodohi. Tapi untungnya sekarang dengan ajudan yang seperti apapun orang sudah kenal saya. Yang Jokowi yang kurus keren-keren seperti itu. Jadi kemana-mana yang selalu juga saya. Ibu-ibu mau kenal ajudan saya yang di sini, yang gubernur. Ya ajudan saya maksudnya. Dengan saya cocok kan? Namanya ini Mas Desta. Saya pilih dari beberapa yang disampaikan ke saya. Saya pilih dia yang paling pintar, sehingga saya pilih. Karena apa? Karena dia yang paling pintar, dia yang saya pilih. Kemudian cerita yang kedua, saya ini juga sebetulnya kalau kemana-mana paling nggak senang di depan saya itu ada apa? Patwa yang wing-wing itu. Saya nggak senang. Tapi ya gimana itu udah apa? Aturan protokol seperti itu karena udahlah kamu di belakang aja jangan di depan. Tapi ternyata saya juga baru tahu. Dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan atau menuju Jakarta Barat itu dijemput oleh fatwa di wilayah itu, bukan fatwa yang dari pusat ganti. Pernah di waktu di Jakarta Barat dari Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Barat di perbatasan dia dijemput oleh fatwa yang pakai apa motor besar itu. Saya dipatwali lurus saja sudah tidak senang, apalagi dipatwali di sejak lebih tidak senang lagi. Itu apa itu di depan saya, dan terus mengganggu masyarakat yang lain yang juga apa berkendaraan. Saya bilang tidak senang dan tidak kuat karena tidak jauh ini terus dijak terus. Saya bilang ke sopir, kita belok kiri saja. Saya tinggal belok kiri, dia mampu. Mungkin waktu nengok ke belakang, gubernurku kemana? Dia kapok. Ya, sekarang yang serius nanti kalau gini terus kayak stand up comedy nanti. Ya, jadi apa? Banyak orang menyampaikan waktu saya ke bawah, waktu saya melihat lapangan, waktu saya belusukan itu banyak menyampaikan. Gunanya apa sih kita ke bawah? Gunanya apa sih kita ke lapangan? Gunanya apa sih kita belusukan? Saya sampaikan. Problem-problem di Jakarta, dan itu sudah kita akan juga di Solo sama Lepantau. Problem di Jakarta begitu sangat kompleksnya, begitu sangat banyak, begitu bertumpuk-tumpuk problem-problem itu. Dan kalau kita tidak melihat lapangan, tidak ke bawah, kita tidak akan menguasai problem-problem itu. Kita tidak mungkin menguasai masalah-masalah yang ada. Kita tidak mungkin tahu persoalan-persoalan yang ada. Sehingga tahapan pertama itu tahapan menguasai masalah, menguasai data. Dari sana kita bisa membuat yang namanya sebuah perencanaan. Di masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana yang nomor 2, yang mana yang nomor 3. Ini proses perencanaan sebelum kita mengorganisasi melaksanakan sebuah kegiatan. Sehingga itu kita hampir setiap hari, saya paling di kantor paling kalau nggak ada rapat
rapat itu paling lama 1 jam tanda tangan saya itu. Saya ke lapangan, kalau ada rapat yang saya terpaksa mengikuti rapat itu terpaksa. Saya paling tidak kuat suruh rompak gerakan. Karena Mas Bro desain makro sebuah kota itu sudah ada, desain makronya sudah ada, rencana makro transportasi umum Jakarta itu juga sudah ada semuanya. Sebetulnya tidak lama sih. Bagaimana mengeksekusi, bagaimana memutuskan dari rencana-rencana yang sudah ada. Ya, tiap hari saya seperti yang ada di gambar itu. Ke tempat-tempat yang ada persoalan yang itu saya dengar baik dari media maupun dari masyarakat bahwa di sana ada persoalan, di sana ada persoalan. Kemudian saya cek nanti benar ada persoalan, saya perlu datang ke sana, perlu Pak, saya baru ke sana. Artinya ini memang tersistem, tidak awur-awur tidak. Dan dari saya turun ke bawah, ketemu. Misalnya Waduk Pluit, ketemu. Waduk Pluit itu sudah 40 tahun lebih. Dari tahun 73 tidak pernah yang ada keruk sekalipun. Tidak pernah. Jadi dulu ceritanya, saya kan juga nggak ngerti. Ceritanya, Waduk Pluit itu dulu kedalamannya 10 sampai 15 meter. 10 sampai 15 meter. Luasnya itu 80 hektar. Kemudian waktu saya ke sana, waduknya tidak kelihatan. Karena di sekitar waduk itu rumah semuanya. Seumpama ada kira-kira 7.000 rumah-rumah seperti yang ada di gambar. Rumah semuanya. Saya tahu ya karena saya ada di lapangan. Itu enggak betul juga kelihatan. Setelah saya masuk ke sebuah gang, loh, ternyata waduk. Benar, jadi 80 hektar sudah dikuasai selama 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun, kemudian 20 tahun oleh 7.000 penduduk yang menetap di sana. Dan tinggalnya itu di dalam waduk. Di waduk karena tidak pernah dikeruk, sehingga pinggirnya menjadi tanah, sehingga ada 20 hektar yang ditempati oleh penduduk. Inilah masalah yang saya temukan di lapangan. Dan mungkin Bapak Ibu tahu bahwa Waduk Pluit itu sebetulnya tempat tampungannya kalau pas hujan di Jakarta, semuanya masuk ke sana. Ya kalau waduknya aja nggak pernah dipelihara, bagaimana air bisa masuk? Mungkin tinggal paling 2 meter, 3 meter, semuanya sudah. Dan perlu dengan izin gubernur. Ya ini sebelumnya seperti yang ada di gambar. Seperti ini. 7.000. Ini baru Waduk Pluit. Belum namanya nanti Waduk Riau. Belum yang namanya nanti Ciliwung. Sungai Ciliwung itu ada 34.000 yang harus dipindahkan. Bayangkan, belum bertumbuh. Tidak diselesaikan. Tapi insya Allah yang Waduk Pluit ini akhir tahun sudah kita pindahkan nanti bertahap ke rusun. Tahun depan insya Allah sudah semuanya akhir tahun sudah terampung, sudah dikeruk dan sudah dipindahkan dan nantinya akan menjadi sebuah ruang rekreasi bagi masyarakat, menjadi public space, menjadi ya tempat berinteraksi antara masyarakat dengan masyarakat. Ini yang sudah kita kerjakan. Setelah dipindah yang selatan barat sekarang sudah menjadi seperti ini, kita hijaukan saya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka kita pindah itu bukan terus tanahnya dijual menjadi mall atau menjadi apartemen, tidak. Ini akan menjadi public space, menjadi ruangnya masyarakat, menjadi tempat rekreasi gratisnya masyarakat. Sehingga saya berikan contoh kira-kira 4 hektar yang sudah kita pindahkan masyarakat penduduknya dan kita jadikan public space seperti ini. Kalau sudah diberi contoh nanti mungkinnya masyarakat yang ini sudah kita pindahkan 1.200 masyarakat yang masih sisa paling-paling dari rumah, paling-paling dari apartemen, paling dijual ke developer siapa. Ya pikirannya seperti itu. Karena memang sejarah yang lalu-lalu seperti itu. Ini yang sekarang yang saya kejar adalah
masyarakat percaya, trust, percaya bahwa memang kita tidak membohongi mereka. Kalau sudah percaya nanti akan gampang. Ciliwung kalau sudah gampang, yang Waduk Raya kalau sudah gampang. Ini yang ingin kita tunjukkan. Kemudian juga kampung juga sama. Kampung di Jakarta ini ada 368 kampung-kampung umum yang sudah bertahun-tahun yang seperti itu, ya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Ada 368 yang kemudian juga kita upgrade menjadi sebuah kampung deret. Ini yang sudah kita baru jadikan satu, tapi tahun ini ada kira-kira 38 nanti yang kita kerjakan. Setelah ini nanti jadinya kan sudah selesai, jadi seperti ini. Ada hijauan, ada ruang publik, ada perpustakaannya, perpustakaan kampung, ada komunitas kita, ya semuanya. Karena memang kita ingin membangun ini dari hal-hal yang kecil seperti yang ada di kampung, yang ada di kumuh-kumuh, karena mereka memang lepas dari perhatian selama sekian tahun. Yang ketiga ya Tanah Abang. Tanah Abang banyak orang mau mengatakan ini adalah pusat grosir terbesar di Asia. Pusat grosir terbesar di Asia untuk apa? Baju, busana musik, semuanya ada di sana. Batik, semuanya ada di sana. Tapi kalau kita mau ke sana, tidak sekali, 2 kali, mungkin lebih. Kalau dihitung sampai detik ini mungkin lebih dari 100 kali. Awal-awal ke sana pasti berhenti, biasa jalan kaki, karena memang mobil nggak bisa masuk, harus ngantri berjam-jam. Karena jalan dikuasai oleh PKL seperti ini, jalan dipakai untuk berjualan. Ini yang kita mau. Kita ingin memang membangun Jakarta yang tertib hukum dan tertib sosial. Yang ingin kita bangun tertib hukum dan tertib sosial. Tatanan itu harus dikembalikan lagi, ada tertib hukum. Nggak bisa yang namanya jalan untuk berjualan. Banyak protes ke saya, PKL datang ke saya, beberapa rombongan juga sekali, 2 kali, 20 kali ke depan. Kami ini orang kecil. Bapak katanya pro pada wong cilik. Ya, saya pro pada wong cilik. Tetapi tidak untuk yang seperti ini. Ini kan untuk mencari rezeki, Pak. Ya, tapi tidak dengan cara seperti itu. Itu namanya tidak taat pada aturan. Kalau kita dijualan di pasar yang di lantai 3, lantai 4 sepi, Pak. Saya sampaikan, kalau pengen ramai, jangan jualan di jalan di Tanah Abang, jualan langsung di Sudirman Tamrin, akan ramai banget. Ya, akan ramai banget di tengah jalan Sudirman Tamrin, pasti ramai. Selalu saya sampaikan, ini masalah tertib hukum dan tertib sosial yang kita ini sering lupa. Sehingga ya jadinya seperti ini. Ini jalan raya dan besar, semuanya dipakai untuk berjualan. Dan katanya pusat grosir terbesar di Asia. Ini juga sama. Yang blokir yang ditinggalkan oleh pedagang, karena apa? Berjualan di sana juga salah kita juga menempatkan pedagang di situ, tetapi tidak dibarengi dengan cara-cara bisnis. Misalnya gerbang utamanya tidak ada, petunjuk arah ke situ tidak ada, promosi untuk mereka juga tidak dilakukan, sehingga sepi dan ada yang keluar satu ke jalan, dibiarkan 2 dibiarkan, keluar 100 dibiarkan, sehingga ke jalan semua, sehingga di dalam pasar justru tidak laku. Dan kemudian dikuasai oleh preman-preman yang ada di sana. Yang paling sulit ini bagian terakhir.
ngurus yang ini yang sulit. Sehingga saat itu saya diberi wanti-wanti oleh beberapa tokoh. Pak, hati-hati. Di sana tuh ada ini, kok banyak sekali. Kalau ini gitu, kalau ini. Dan juga dari itu juga di backup oleh ini. Bisa dia. Satu di dalamnya nggak ada isi, jadi udah aja. Waktu pertama kita sampaikan, mereka datang ke Balai Kota berapa kali. Kemudian waktu rame-rame itu hari pertama saya mau ke Tanah Abang, mau turun ke lapangan. Kemudian sebetulnya situasinya kayak apa sih? Saya tidak diperbolehkan oleh Polda. Jangan Pak, jangan sekarang. Tapi saya mau lihat lapangan, dan tidak lihat lapangan, kita nggak bisa memutuskannya dengan cara apa. Hari pertama saya ikut. Hari kedua, saya mau masuk, Pak masih panas. Kemarin panas, sekarang panas, dinginnya kapan ini? Hari kedua saya paksakan. Ya, siang saya ke sana. Saya ke sana, ya karena mau di dalamnya sandal betul. Saya masuk, bismillah, ya nggak ada apa-apa itu. Malah nyelami saya semua, saya juga kaget. PKL nyelami saya, premanya juga nyelami saya. Ya saya tahu premanya karena di sini tatoan. Nggak nyelami ya. Sudah, setelah itu tiap hari saya ke sana untuk tahu secara detail sebetulnya bedanya itu seperti apa, sehingga solusinya bisa kita carikan. Ya sekarang sudah bersih seperti ini. Jadi tidak perlu berkelahi lagi, tidak perlu. Jadi seperti ini. Dulu semuanya. Mungkin yang pasalnya sekarang sudah kita perbaiki semuanya dalam waktu 2 minggu, siang malam 24 jam kerjain semuanya. Dari pasarnya juga, pasar juga harus jelas ya. Pasar tulisannya blok B-nya nggak ada, catnya usem semuanya. Siapa yang mau datang ke sana? Ini proses membangun sebuah brand, proses membangun sebuah citra pasar itu nggak kalah dengan mall, nggak kalah dengan supermarket, nggak kalah dengan supermarket. Ya, caranya manajemennya itu cara manajemen bisnis. Sebentar lagi, hari ini sudah rampung, kemudian juga kita kemudian terbuka, nggak ada titipan, nggak ada protes, semuanya sudah dapat. Hari ini kira-kira ada 590 yang sudah diundi, tapi yang daftar sudah tambah lagi, saya dapat kabar ribuan daftar lagi. Ya maaf, tinggal mungkin 400-an, bagi diverifikasi lagi, bagi asal apa sih sebetulnya? Semuanya tidak protes itu asal kita terbuka, asal kita fair, asal tidak ada titipan, asal tidak ada apa yang bagi juga bawa nama-nama. Enak semuanya, tidak ada protes sampai detik ini dari yang saya. Protes bahwa saya kok tidak dapat, kok saya ditempatkan di tempat yang agak ke pinggir, diundi kok, tidak ada masalah. Dan ya, insya nanti minggu ini sudah penuh dengan pedagang dan akan kita promosikan lewat radio, lewat koran, lewat online media, lewat kalau TV bayarnya mahal enggak. Jadi pokoknya dipromosikan harus orang biar tahu bahwa Blok G sudah penuh, Blok G sudah siap untuk dikunjungi, terutama ibu-ibu yang ada di sini. Bisa titip pada ibu kalau belanja itu di Tanah Abang aja. Karena itu usaha kecil, usaha rumah tangga, usaha mikro ada di sana. Produknya juga dari produk-produk usaha kecil, usaha rumah tangga, UKM, UMKM. Kalau mau ke mall ya nggak apa-apa, tapi jalan-jalan aja. Lihat-lihat, belinya di pasar tradisional. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Yang di mall kan produk asing yang banyak, bukan produk dalam negeri. Kalau yang di pasar
tradisional, tahu tempe, produk-produk rumah tangga, sayur buah produknya petani, ikan-ikan produknya nelayan. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Senangnya pada belanja di mall, di supermarket, nggak ngerti bahwa di situ hampir sekian persen barangnya itu impor semuanya. Dan yang kita gede ini bukan usaha kecil, usaha mikro, tapi usaha yang sudah multinasional yang kita berikan keuntungan pada mereka. Jadi saya di mana-mana selalu menyampaikan belanja di pasar tradisional. Kalau mau ke mall nggak apa-apa, tapi lihat-lihat saja. Yang di pasar minggu, sebelumnya seperti ini. Sekarang sudah hilang semuanya, bersih. Tapi diberi solusi masuk ke dalam pasar. Semuanya juga sudah banyak tahu. Monorail ini sebenarnya sudah direncanakan kira-kira 15 tahun yang lalu. Kalau yang MRT yang di bawah itu sudah direncanakan 24 tahun yang lalu. Kalau dalam perencanaan kita dengan Malaysia dan Kuala Lumpur dua kita perencanaannya sudah 24 tahun yang lalu. Tapi punyanya mereka punya lebih dahulu, kita belum. Mereka sudah punya kira-kira 11 tahun yang lalu sudah punya. Kita sampai sekarang belum. Tapi alhamdulillah sudah dimulai. Dan kita harapkan nanti yang monorail tidak setengah tahun kalau selesai. Yang MRT-nya kira-kira ya 5-6 tahun selesai. Yang dibawakan. Sebetulnya saya juga pengen kita tuh punya ya. Saya sebenarnya bayangin gimana bangun yang cepat monorail. Apa? Ya nggak usah jauh-jauh dulu lah, setengah kilo nggak apa-apa. Apa sekilo nggak apa-apa. Ya nggak malu gitu. Saya kalau ketemuan orang-orang asing kalau tanya gimana transportasi masamu, belum punya. Dia malu. Negara sebesar ini, sekaya ini masa belum punya. Itu masa kebanggaan. Nggak apa-apa punya 1 kilometer juga nggak apa-apa lah. Kalau ditanya gimana MRT-nya, udah di Kuningan. Sebenarnya 1 kilo. Tapi ya ternyata bangun seperti ini tidak bisa cepat. Memang lama. Butuh sebuah teknologi, butuh menggali bawah tanah juga tidak gampang. Upstream-nya tidak dikerjakan. Kayak lewat tanaman, penghijauan, sumur resapan kalau tidak dikerjakan ya, semua air akan meluncur ke Jakarta dan tidak akan muat yang namanya sungai-sungai yang ada meskipun sudah dilebarkan. Satu-satunya jalan yang atas dan bawah dikerjakan bareng-bareng. Dan yang berat memang ini bukan kewenangan di Gubernur DKI. Untuk 13 kali besar itu kewenangannya ada di pusat. Tapi kalau ada banjir, jadi semprot pertama ya saya. Ya, kita terima karena memang tanggung jawab kita ada di wilayah Jakarta. Dan kita harapkan dan cara-cara kerja lapangan seperti ini, seperti kayak dalam jabatan tadi, sudah banyak daerah yang datang ke kami untuk tanya, Mas, gimana itu cara membuat dalam jabatan? Kita suruh ini aja, udah proses ini tiru aja 100% sama di kopi aja. Saya terbuka karena seperti ini banyak daerah yang sekarang sudah mulai melakukan dan saya lihat semangat itu bagus sekali. Artinya bahwa kita mengangkat seseorang itu bukan karena senang dan tidak senang, dekat atau tidak dekat, tetapi karena memang mereka punya kemampuan dan punya kompetensi di bidang masing-masing. Sebetulnya ya, kalau mau enak itu ya, kita angkat dengan cara-cara kedekatan. Nanti dibisiki aja. Ini kelurahan mana?
tak pilih ya, tapi nanti saya dibantu. Bisa kan? Bantu secara politik bisa. Kalau diperseni secara ekonomi juga bisa. Camatnya saya angkat ya, tapi nanti saya distorin ya. Bisa. Lurahnya diangkat, saya angkat ya, tapi nanti 2014 dimenangkan ya. Partai saya. Bisa. Kalau mau, bisa. Dengan cara-cara terbuka seperti ini, masyarakat akan percaya. Masyarakat akan percaya. Karena mempercayai sistem yang kita bangun. Kamu percaya sistem yang kita bangun. Dan kalau sudah merasakan masyarakat, saya kira jauh nanti pemerintah kita didukung, karena sudah dipercaya, didukung di setiap program tidak ada yang mencoba untuk memotong-motong. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian plakat dari Universitas Islam Negeri Syarifudin Jakarta yang akan diberikan langsung oleh Bapak Rektor UIN Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, pada Bapak Jokowi. Ulangan yang meriah untuk Gubernur kita dan Bapak Rektor UIN Jakarta. Ya, silakan didokumentasi. Ya baik, persilakan kepada Bapak Jokowi untuk kembali ke tempat dan Bapak Rektor untuk mohon tetap berdiri karena selanjutnya akan ada penyerahan secara simbol.